Mungkin mau tanya nih untuk Mas Hengki, kesibukannya sekarang sedang apa nih setelah ini? Ya, kalau sekarang masih tetap ya di politik ini masih menunggu proses MK, sambil juga tetap memberikan manfaat lah untuk masyarakat, khususnya untuk pelaku UMKM di mana-mana. Kemarin pasca pilkada juga masih ada diskusi-diskusi dengan UMKM, kemudian juga kita tetap membantu UMKM untuk promosi di sosial media. Jadi masih pilkada masih baru kemarin banget, jadi paling hari-hari ya quality time bareng keluarga. Kita berencana untuk liburan karena kami merasa punya utang ya sama anak, utang waktu khususnya karena selama menjabat dan juga kampanye kemarin hampir ketemunya cukup sebentar-sebentar. Mungkin Mbak Sonya sendiri melihat Mas Hengki sekarang mungkin sudah tidak sudah bisa bergabung lagi kayak lebih ke keluarga lagi, bagaimana gitu? Sebenarnya yang bergabung dengan keluarga lagi bukan hanya Mas Hengki, kami. Karena kemarin memang support istri begitu ya, mendampingi, bahkan kita juga ikut kampanye juga secara terpisah gitu. Jadi memang waktu bersama anak-anak, walaupun tetap kalau saya pribadi sih waktu tidur itu akan terus menyempatkan bersama dengan anak-anak gitu. Jadi waktu siang aja mereka sekolah, biasanya saya juga nggak ada di rumah. Alhamdulillah sekarang siang bisa masakin anak-anak lagi dan lain sebagainya, kita bisa kumpul makan siang, makan malam sama anak-anak. Alhamdulillah waktunya jadi lebih banyak. Mungkin Mas Hengki sendiri ini kan berlanjut ke MK nih ya, gimana tuh kayak udah persiapannya sekarang, perkembangannya seperti apa kasus itu? Ya, kita masih menunggu jadwal sidang. Ya, kalau persiapan insya Allah sudah siap. Artinya ada beberapa hal yang ya kita harus bawa bukti-bukti ya untuk kita sampaikan kepada MK. Ya, mau doanya saja lah. Kita jalani saja prosesnya. Tapi bukti-buktinya udah settle gitu, udah siap untuk dibawa gitu. Insya Allah, karena memang cukup di persyaratannya cukup lah. Di media kan juga, di media sosial kan juga nampak gitu ya, beberapa masyarakat speak up berbicara tentang demokrasi di Bandung Barat. Itu juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa memang ada diduga, ini masih diduga ada money politik yang begitu masif. Nah, bahkan sebelum proses pemungutan suara, sebenarnya paslon yang lain bersama dengan kita juga, ada 4 paslon itu meminta untuk pilkada ditunda. Jadi insya Allah lah buktinya udah siap dan kita menunggu aja hasilnya nanti. Tapi kan ada juga yang tidak menggugat juga ini Mas. Titik di mana Mas kayak merasa ini harus kita adili itu di mana gitu loh titiknya? Ya, niatnya yang pertama ini adalah pendidikan politik ya. Kita ingin kita masih berharap bahwa kita masih ingin ke depan bangsa ini harus lebih baik. Ya, dengan demokrasi atau pilkada di Bandung Barat yang mungkin tidak biasa di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita harus memperjuangkan demokrasi semaksimal mungkin. Ya, karena selama Bandung Barat berdiri di usia ke-17 tahun ini, ya baru di pilkada ini cukup dinamikanya cukup luar biasa. Pasca pemungutan suara terjadi banyak demo, kemudian beberapa aspirasi masyarakat meminta penyelenggara untuk adil dan lain sebagainya. Artinya nggak sukses, bisa dibilang pilkadanya nggak sukses. Jadi biasanya kan kita berharap sukses tanpa ekses kan. Tapi untuk 2024 ini memang banyak sekali hal-hal yang memang ya menurut kawan-kawan juga janggal dan memang harus diperjuangkan. Tapi Mas, ini kan kayak menggugat ini kan ada kebaikannya dan ada keburukannya di nantinya itu. Apakah udah siap gitu loh Mas? Kayak kali ini kan lumayan juga ya kalau menggugat tuh ya di ranah politiknya itu bakalan ada efeknya gitu loh. Apakah Mas siap dengan efek-efek itu? Ya, sebenarnya ini tujuan utamanya adalah pendidikan politik saja. Ya, apapun hasilnya nanti seperti apa ya tentu kita akan menerima. Apapun hasilnya nanti kita akan menerima. Itu aja sih. Tapi Mas kan menggugat bukan Mas aja ya, bisa ada Mas Lutfi dan yang lainnya. Apakah kalian saling berkomunikasi gitu mengumpulkan bukti-buktinya itu? Mas Lutfi. Lutfi.
kayak misalnya Mas Vikian juga Oh, ya karena beda daerah ya mungkin masing-masing ininya apa namanya persiapannya masing-masing. Jadi kita jalanin aja karena tujuannya tadi niatnya adalah pendidikan politik. Ya insya Allah ke depan kita berharap tujuannya ya demokrasi ini semakin baik gitu aja. Kita nggak mikir yang terjadi di belakang seperti apa, tapi ini harapan kita semuanya sebenarnya. Paslon yang lain sepakat untuk harus ada evaluasi, harus ada refleksi dari pilkada di Bandung Barat untuk periode hari ini agar ke depan kos politik itu tidak semakin mahal, kemudian juga proses pilkadanya dilaksanakan secara jujur. Untuk menegakkan kebenaran tentu kita berharap jalannya juga dipermudah. Berarti ini akan dibawa sampai selesai gitu ya Mas? Iya harus selesai. Ujungnya kan memang di MK, memang sudah disiapkan karena untuk hal-hal seperti ini, case-case seperti ini kan ya kita membawanya ke MK gitu. Tidak mungkin kita mengadu ke Tuhan ini kan urusan duniawi sehingga memang sudah dipersiapkan MK sebagai sebuah lembaga yang nanti bisa memutuskan terkait temuan-temuan di lapangan seperti apa, karena yang namanya pilkada ini kontestasi itu kan ada aturan yang harus ditaati gitu, bukan untuk dilanggar. Nah adanya pelanggaran dalam proses pilkada ini ya kita berusaha untuk menyuarakan dengan niat yang tadi, dengan niat pendidikan politik buat semuanya. Mungkin Mas, aku mau nanya nih, akhir tahun 2025 ini mau jalan-jalan kemana sih dengan sekeluarga ini? Kita mau dekat-dekat aja mau ke Korea. Mau ke Korea bareng-bareng sama keluarga besar atau? Keluarga dan ada 2 kru yang nanti mendampingi. Mungkin apa perbedaannya dari selama 2024 ini tuh bagaimana nih? Kayak kan banyak naik dan turunnya, dan sekarang mau 2025 bagaimana perasaan Mas dan Mbak sendiri? Ya, kalau perjalanan sih biasa ya, dinamika selalu ada. Lebih ke kesibukan aja sih. Jadi lebih ke kesibukan aktivitas. Jadi saya merasa ya berterima kasih lah kepada tubuh saya yang sudah menemani 2024 ini dengan luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan sehat, ya tidak sakit. Jadi perjalanannya lebih ke perjalanan fisik yang alhamdulillah cukup baik di tahun 2024. Mudah-mudahan 2025 juga semangatnya masih sama. Kalau untuk kesehatannya masih sama. Kalau untuk bahasanya sendiri bagaimana nih, Mbak? Ya sama ya, alhamdulillah 2024 ini segala sesuatunya kita masih bisa berkumpul sama-sama, diberikan kesehatan, rezeki, keberkahan. Rezekinya bukan hanya soal materi ya, tapi bagaimana keluarga ini juga diberikan kesehatan, kita bisa bahagia lahir dan batin gitu. Jadi ya mudah-mudahan 2025 ini bisa menjadi tahun yang baik juga untuk kita, anak-anak bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang tentunya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin Mas mau penasaran juga nih, apa sih yang dikangenin menjabat di Bandung Barat ini? Apa yang dikangenin sama yang apa? Yang dikangenin? Support dari masyarakat ya, teamwork juga dari internal ASN Bandung Barat. Kita ini kan Bupati Angkatan COVID-19. Pada waktu saya menjabat menjadi PLT Bupati itu kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Vaksinasi, mengejar target, bahkan saya waktu itu memberanikan diri bersama Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil menjadi relawan vaksin. Terus kita harus mengejar target yang cepat. Bahkan dulu Bandung Barat peringkatnya terbawah tingkat vaksinasinya sebelum saya menjabat. Kemudian saya menjabat, kita bisa akhirnya di peringkat pertama tingkat kabupaten. Nah, saya merasakan teamworknya ini betul-betul berjalan, dan alhamdulillah selama 17 tahun berdiri ya di era saya Bandung Barat memperoleh WTP 2 kali berturut-turut. Sebuah opini dari BPK yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan itu transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teamworknya teman-teman yang betul-betul bekerja itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, itu yang ngangenin gitu. Ya tidak ada yang asal bapak senang lah gitu ya, tapi
semuanya benar-benar bekerja demi Bandung Barat. Itu yang kadang-kadang kita berterima kasih juga atas kebersamaan selama ini, mencari solusi pagi, siang, sore, malam untuk berbagai permasalahan yang ada di Bandung. Jadi betul-betul kesibukannya yang luar biasa itu kadang-kadang ngangenin juga. Karena kita terbiasa setiap hari itu bergerak kan. Begitu sekarang santai ini kayak mudah banget gitu menjalani aktivitas saat ini. Kalau menjabat kan semua permasalahan baik kadang-kadang sifatnya pribadi dari masyarakat yang curhatnya ke kita. Kemudian orang sakit, kadang-kadang juga ada bencana, longsor dan seterusnya. Itu kan kita harus terus aktif. Gitu. Kalau sekarang lebih santai, lebih ini, jadi ya kadang-kadang kangen dengan situasi itu. Mungkin terakhir nih harapan kedepannya kalian berdua di tahun 2025 pengen apa sih pencapaian kedepannya gitu? Ya, yang terbaik ya, apapun yang hari ini kita kerjakan, baik itu di bidang usaha, itu semuanya berjalan dengan lancar, dan juga pengabdian pun harus terus dilanjutkan dimanapun jalurnya, ya karena untuk bermanfaat kan bisa di mana saja. Ya. Seorang artis juga kadang bermanfaat untuk negara dengan bayar pajak, dokter, relawan dan seperti itu. Jadi tetap kita ingin memanfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Oke.